you like that? Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Jonathan Yesus Saputra, NIM 68 dari 18006. Di sini saya akan membawakan materi yang keenam, yaitu tentang bersikap negatif terhadap sesuatu. Baik, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, apa sih sikap negatif itu? Sikap negatif ialah sikap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Baik, kita akan masuk ke 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah ciri-ciri, yang kedua adalah contoh nyata, yang ketiga adalah cara mengatasinya. Ciri-ciri pertama adalah asumsi negatif. Orang bersikap negatif pasti memiliki asumsi negatif karena dia hanya melihat dari posisi negatif, tidak melihat dari posisi positif dalam melihat suatu masalah. Yang kedua, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pikiran seperti ini akan memperkuat semangat diri dan membuatnya semakin pede atau insecure. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Mungkin menyalahkan orang lain dapat memberimu kelegaan, tapi itu hanya sementara, karena kamu melampiaskan kesalahanmu terhadap orang lain, bukan kepada dirimu sendiri. Yang keempat, takut gagal dan membuat kesalahan. Orang pesimis meremehkan kemampuan diri sendiri, dan jika orang udah seperti ini, maka dia nggak akan maju dan akan stuck di situ aja. Baik, yang lanjut dengan kedua adalah contoh nyata. Di sini saya akan memberikan contoh nyata dari yang pertama, yaitu menyalahkan orang lain. Saat menyalahkan orang lain, saat kita diberi tugas oleh dosen, yaitu kerja kelompok atau apalah itu, dan jika tugas itu gagal, maka kita akan menyalahkan orang yang tidak kerja atau orang yang kerjanya sedikit supaya nilai kita aman. Yang kedua, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini sering terjadi di kehidupan kita masyarakat, yaitu kita sering membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain. Dan di sini saya telah memberikan contoh seperti gendut atau kurus, pintar atau bodoh, atau kaya atau miskin. Yang ketiga, takut gagal dan membuat kesalahan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kehidupan perkuliahan. Saat kita diberikan tugas oleh dosen, kita seperti takut gagal dalam mencoba, padahal kita belum mencobanya sama sekali dan belum tentu apa yang kita kerjakan itu gagal. Yang keempat, asumsi negatif. Asumsi negatif ini seringkali kita jumpai lewat media sosial, yaitu dengan penyebaran berita hoax. Baik, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah membicarakan hal positif pada diri sendiri. Semua dimulai dari sendiri baru orang lain. Jika diri kita positif, maka kita akan memberikan aura positif pada orang lain. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri adalah fondasi yang kuat agar kita tidak selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Yang ketiga, positive thinking. Kita harus berpikir positif apapun yang terjadi, walaupun dalam keadaan sulit atau apa, kita juga harus berpikir positif. Jika kita sudah berpikir positif, maka kita akan selalu bersyukur dalam setiap masalah. Yang keempat, pikirkan dan lakukan hal-hal yang baik. Semua hal-hal negatif semua dimulai dari pikiran. Maka dari itu kita harus mempunyai pikiran yang positif. Kita sudah memiliki pikiran positif, maka otomatis apa yang kita lakukan juga positif dan akan memberikan dampak positif bagi orang lain. Keempat tadi adalah tips untuk cara mengatasi orang bersikap negatif. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Bersikap negatif memang seringkali kita lakukan, entah itu karena kesengajaan atau ketidaktahuan. Tapi mulai dari sekarang, mulai berpikir positif untuk diri sendiri terlebih dahulu. Karena jika kita sudah berpikir positif untuk diri kita sendiri, maka otomatis kita akan berpikir positif untuk orang di sekitar kita, dan kita akan memberikan dampak positif untuk orang di sekitar kita. Baik, di sini saya akan memberikan kutipan dari Zig Ziglar. Berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan sesuatu hal yang baik daripada berpikir negatif. Apa sih arti dari kata tersebut? Saat kamu bisa selalu berpikir positif, kamu akan lebih mampu melakukan segala hal dengan baik. Pikiran memberi dampak yang besar bagi tindakan. Kemudian tindakan akan mempengaruhi hasil yang diterima. Ketiganya memiliki kesinambungan yang diawali dengan pikiran positif. Jika kamu memiliki hasil yang memuaskan, maka kamu harus berpikiran positif. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.